Ini adalah email yang saya terima pada salah satu akun Starlink, eh, akun yang saya pegang ya. Ini tanggal 20 Maret 2025 jam 1 ini dulu, bulan kemarin. Yang isinya cukup menghebohkan dan membahagiakan, tapi bukan bagi pemilik Starlink, membahagiakan bagi orang-orang yang merasa dirugikan dalam tanda kutip dengan adanya Starlink. Termasuk Om Ulat. Yang saya lihat setelah adanya email seperti ini, beliau Om Ulat itu mulai gencar berkampanye di grup-grup Starlink, menakut-nakutin pengguna Starlink bahwa Starlink akan jadi kayak Orbit katanya, pakai pakai kuota gitu katanya. Wah, wang dia sendiri belum paham sama dirinya sendiri. Kok sudah nakut-nakutin orang gitu ya. Ini isi emailnya adalah mulai 30 hari sejak hari ini. Nah, jadi sejak email ini diterbitkan, jadi tanggal berlakunya ini tanggal 20 April bulan ini berarti ya. Sekarang ini April tanggal berapa ya? Belum tanggal 10 kayaknya. Ya, mulai hari ini Anda akan otomatis dialihkan ke salah satu paket Starlink prioritas baru di tanggal penagihan Anda. Semua paket prioritas baru akan dapat digunakan saat bepergian. Ya. Terus ada tanda bintang satu. Ya, catat ya. Semua, ya, ini saya perbesar biar kelihatan Om Ulat biar lihat juga. Semua paket prioritas baru akan dapat digunakan saat bepergian. Bintang satu. Catat ya. Bintang satunya mana keterangannya? Penggunaan saat bepergian hanya tersedia di negara-negara yang disetujui. Kita klik mana saja negaranya. Nah, Indonesia masuk nggak? HIJK. Sebenarnya saya bisa cari sih teman-teman langsung pakai Ctrl F, tapi biar lama kan. Nah, Indonesia masuk. Ya, oke, lihat lagi emailnya. Semua paket prioritas baru akan dapat digunakan saat bepergian, termasuk di Indonesia. Catat. Ya, paket baru yang mana? Paket prioritas yang memakai kuota. Ya, ada yang kuota 50 giga, ada yang kuota 500 giga. Ya, per blok kayak gitu. Kalau kuota itu habis, maka di sini keterangannya akan berkurang menjadi sekitar 1 Mbps untuk upload dan 0,5 Mbps untuk download. Nah, tambahkan blok isi ulang terpisah dengan kelipatan 50 untuk digunakan selama sisa periode penagihan. Jadi kalau kuota habis tuh bisa beli lagi 50 giga lagi berapa unit gitu biasanya. Kemarin yang saya lihat apa beli 2 unit entah berapa tarifnya, uh, nanti kita lihat. Sebenarnya di sini ada lihat di sini untuk mengetahui detail paket Anda yang akan Anda gunakan, tapi terlalu panjang nanti kalau ke situ saya. Nah, terus selanjutnya, nah ini ya, paket bisnis yang baru nanti, tapi dengan kuota akan dapat digunakan saat bepergian. Ya, jadi kayak sistem jelajah nantinya. Nah, bukan sok tahu, ini keterangannya begitu. Memberikan perjanjian tingkat layanan SLA ya, yang menjamin ketersediaan jaringan 99,9% bintang 2. Nah, dilihat bintang 2. Nah, nanti kita lihat bintang 2-nya di bawah dan kapasitas paket yang lebih fleksibel. Ya, fleksibel artinya seperti yang saya bilang barusan. Nanti bisa pesan atau bisa nambah
50 GB lagi atau 50 GB berapa berapa unit gitu, berapa berapa blok gitu. Kalau pesan 2 blok jadi 100 GB gitu ya. Bisa seperti itu nanti. Nah, untuk bintang 2-nya kita lihat di sini perjanjian tingkat layanan SLA ini tidak berlaku pada kit Starlink Mini. Katanya seperti itu. Nah, ke bawah. Oh ya. Jika Anda ingin menghentikan layanan Starlink, Anda dapat membenarkan kapan saja. Ya, seperti itu memang dari kemarin. Ya. Paket baru ini menyertakan pembaruan pada syarat dan ketentuan, penyesuaian pada harga bulanan Anda, dan akan dialihkan ke paket kombinasi blok kuota berulang yang paling sesuai dengan paket Anda. Coba kita lihat syarat ketentuannya. Wilayah Anda, Indonesia, HIJ, ini. Nggak tahu ya, banyak ini nanti yang akan dibaca. Wah, banyak. Dan seperti biasa kita termasuk pelanggan atau pengguna yang malas baca. Oke lah, biar ada orang lain aja yang baca ini. Hmm. Ya seperti itu. Eh, nah ini, jika penggunaan kuota Anda perlu diubah, Anda dapat menyesuaikan kuota bulanan Anda dengan 3 cara, yaitu pesan lagi, kelipatan 50 giga atau 500 giga dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, kebetulan saya pegang banyak akun saya. Yang saya lihat itu, ini kan kenapa gak saya lihat satu persatu, kan biasanya kalau saya masuk ke salah satu akun itu minta kode verifikasi gitu. Kebetulan akun ini yang dapat, akun lainnya nggak dapat. Saya pegang berapa ya? Banyak sih. Anggaplah cuma satu ini aja yang dapat. Ya, karena di lainnya saya nggak dapat gitu. Nah, ini akunnya yang ini. Nah, di sini ternyata memang paket ini kan bayarannya tanggal 25 ya. Ini itu emailnya tanggal 20 Maret. Jadi akan diubah 20 April gitu mungkin. Bulan ini berarti. Nah, nanti tanggal 25 paketnya akan jadi paket yang blok-blok itu. Nah, ini pada saat saya lihat di akunnya itu sekarang masih aktif di paket layanan 40 giga itu. Nah, nanti mungkin paket yang prioritas yang ini mungkin. Nah, ini jadinya seperti ini nanti. Jadi kalau butuhnya 50 giga per bloknya per 50 giga jadinya 249.000 gitu. Mahal sih, mahal. Kecuali untuk memang daerah yang jual per giga dan memang daerah gak ada sinyal. Nah, tapi yang bikin mereka para pembenci dalam tanda kutip, pembenci Starlink gitu ya, pembenci Starlink dalam tanda kutip, yang merasa tersaingi dengan adanya Starlink, di sini masih ada paket residensial. Nah, nanti pada saat tanggal 19 atau tanggal berapa gitu, tanggal 18 sebelum ini berlaku, nanti saya ubah ke paket residensial. Untuk info selanjutnya nanti saya infokan, terus saya infokan di channel ini ya. Ini masih ada residensial. Dan saya lihat punya teman-teman yang pakai residensial itu nggak kena tuh email seperti ini. Ini kan keterangannya ada tadi yang komentar di YouTube saya, akan berlaku 30 hari sejak dapat email katanya. Nah, yang nggak dapat gimana? Berarti kan nggak berlaku. Ini ada residensial masih. Terus di sini ada jelajah tanpa batas. Saya lihat di paket yang baru, kan tadi saya aktivasi. Nah, kemarin yang saya bikin video itu saya aktivasi baru. Memang paket yang eh, prioritas 40 giga ini memang sudah nggak ada. Sekarang sudah nggak ada sekarang untuk yang aktivasi baru. Tapi residensial, jelajah itu masih ada.
Nah, ini jelajah 10 GB, 158.000. Kalau menurut pandangan saya, paket yang baru ini memang dipersiapkan juga untuk Starlink Mini. Nanti mungkin mulai bulan depan atau bulan depannya lagi, kayaknya bulan depan deh. Mulai April ini atau Juni lah, apa Mei lah. Mei Starlink Mini akan launching di Indonesia. Nah, pas sudah launching ya, nggak tahu saya. Ya, karena selama ini ada temen yang pengen beli Starlink Mini, saya nggak boleh, jangan beli Starlink Mini, ngapain gitu. Kecuali mau pergi ke hutan gitu, atau kemana yang nggak ada sinyal dan butuh yang Starlink Portable, boleh nanti beli. Nah, ini kan kayak paket-paket biasa ya, 10 giga, 158.000, bisa dibawa kemana saja. Nah, nih, internet penggunaan akhir pekan atau internet cadangan termasuk kuota jelajah 10 giga per bulan. Itu. Ini cocok untuk Starlink Mini kalau orang-orang eh, suka pergian gitu, butuh 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 koneksi di tempat pedalaman dan lain sebagainya, atau di atas gunung itu mungkin. Tapi kalau di atas gunung pakai Starlink biasa bisa juga. Tapi butuh aki dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman, kembali ke topik. Prioritas 40 giga bagi yang punya dapat email. Ini akan diubah nanti 1 bulan setelah dapat email. Jadi ini dapatnya tanggal 20 Maret 2025. Ini 20 April. Kayaknya ini akan berubah sendiri ke paket eh, ini langganan lokal prioritas yang 50 giga 300 sekian ribu. Nah, dan lain sebagainya ini. Nah, sebelum itu terjadi, ini kan ngomongnya email nih prioritas-prioritas. Satu paket Starlink prioritas. Prioritas. Kenapa kalau kita ubah ke paket residensial aja? Residensial malah lebih murah. Wong selama ini saya pakai prioritas, butuh IP publiknya juga. Dan sekarang IP publiknya Starlink udah nggak bisa diakses. Maksudnya mau remote router di situ nggak bisa diakses sudah. Pakai IP publik sudah 2 bulan kayaknya. Mungkin karena mau di Dell itu mungkin. Akunnya apa? Paketnya mau di Dell, jadi IP publik sudah nggak fungsi. Nanti saya tinggal matikan IP publik. Atau langsung ubah ke residensial, atau langsung ubah ke jelajah. Naik dikit aja tarifnya. Nah, jadi teman-teman yang ada di pedalaman tetap bisa menggunakan Starlink, masih ada harapan lah. Jadi jangan terlalu pusing memikirkan ulat-ulat yang apa namanya, memberikan info nakut-nakutin ya. Toh Starlink kalau memang mau me apa namanya, ya mikir-mikir juga lah, mau bikin tarif mahal per giga gitu, per kuota. Wong dia punya orang luar negeri, dia butuh langganan yang terus menerus gitu kan. Sudah ada ratusan ribu kayaknya Starlink di Indonesia. Indonesia itu pasarnya besar untuk Starlink karena lokasinya adalah lokasi kepulauan gitu ya, yang tidak semua ISP masuk. Nah, gitu teman-teman. Jadi paket prioritas bulan depan ini untuk akun ini sudah nggak berlaku. Sudah akan dialihkan ke paket lokal prioritas namanya, yang dijualnya per blok. Jadi belinya bisa 1 blok, 2 blok gitu ya. Nanti tagihannya ya kalau dua kali lipatnya ini. Tapi kuotanya cuma 100 giga nanti. Kalau 500 giga ya 1.245.000 gitu. Tapi ya itu, nanti saya akan ubah ke paket residensial, atau nanti saya ubah ke paket jelajah tanpa batas, karena dua paket ini masih ada. Bentar. Dan ya, ke residensial aja kayaknya. Karena kalau jelajah takutnya nanti nggak bisa balik ke residensial. Nanti saya ubah ke jelajah. Ke residensial aja. Ya, residensial yang lebih murah. Kenapa? Oh gini ya.
Mungkin ada yang tanya, apa sih bedanya paket prioritas dan nggak prioritas gitu ya. Kalau residensial kan sudah jelas, layanan untuk pelanggan residensial di satu lokasi. Eh, Dulu pada saat saya baca itu kan katanya paket residensial itu kalau sudah lokasi itu full yang pakai, jadi yang lain tuh nggak bisa masuk. Jadi mungkin terbatas satelitnya yang ke arah situ terbatas untuk kemampuannya gitu. Kalau yang prioritas, nah maka di sini disebutkan untuk yang pelanggaran prioritas nanti akan disiapkan ketersediaan jaringan 99,9%. Jadi yang pakai paket itu kan mahal ya, per giga ini 50 giga sekian. Nanti perjanjiannya akan dapat ketersediaan jaringan 99,9%. Kenapa mereka tidak menjamin 100%? Karena juga mereka nggak tahu nanti yang kemungkinan terjadi di lapangan. Namanya juga manusia, bukan nabi boy. Itu ya. Nah, prioritas itu, nah, prioritas itu gini. Kalau setahu saya ya, misalkan di sebuah lokasi itu jaringan padat sehingga menyebabkan traffic padat ke satelit gitu ya, entah berapa TB bandwidthnya. Nah, yang prioritas itu akan tetap diprioritaskan, artinya dapat duluan. Ya, yang lain koneksinya lemot, yang prioritas tuh normal, lancar jaya, Indonesia Raya gitu ya. Itu prioritas namanya. Sama kayak pelanggan bank prioritas. Jadi tidak usah antri. Tidak usah antri, langsung masuk ke dalam dilayani khusus gitu ya. Dengan konsekuensi dia bayar bulanan lebih mahal. Itu prioritas. Nah, itu sedangkan residensial kalau di suatu lokasi itu masih biasa-biasa aja pemakainya lancar-lancar aja. Siapa bilang yang residensial tuh kena FUB, ada kuotanya sekian TB turun? Enggak. Banyak tuh teman-teman saya yang pakai residensial habis 20 TB, 25 TB tanpa mikrotik gitu ya. Jangan ngomong yang dijual voucheran terus. Itu tanpa mikrotik pakai residensial, dipakai rame-rame dia sekeluarga sama tetangga, ada yang lebih 20 TB, banyak itu. Gitu. Jadi kalau mereka yang tidak suka dalam tanda kutip dengan kehadiran Starlink yang mereka anggap menjadi saingan bisnis mereka, jadi pengguna Starlink itu tidak semuanya bikin voucheran. Ada mereka yang benar-benar butuh untuk koneksi internet dipakai sama-sama, keluarga bahkan tetangga sekitar. Bisa tuh lebih dari 20 TB pakai residensial, saya juga kaget. Bahkan dia punya 8 unit Starlink residensial semua, tanpa mikrotik semua, aman saja sampai sekarang. Kenapa saya yakin aman? Karena orangnya nggak WA saya. Yang nggak aman tuh selama ini kan mereka kadang pakai jasa aktivasi saya gitu ya. Yang nggak aman tuh paling Starlinknya mati, kena petir, saya bantu untuk klaim garansi diganti tuh sama Starlink asal belum 1 tahun. Itu aja sih. Jadi teman-teman yang pakai Starlink, kita tunggu aja. Ini paket residensial dan jelajah masih ada. Eh, jadi kita tetap bisa menikmati internet meskipun teman-teman di lokasinya terpencil. Jadi biar samalah kayak kita yang ada di daerah lebih kota itu. Jadi jangan termakan isu-isu yang mereka aja belum tentu benar. Itu tetap optimis. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Saya Dimas Alfaruk dari channel belajar Dimas Alfaruk, Dimas Pecinta Online. Saya tidak bermaksud menggurui, cuma sekedar berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.